Hari ini kita akan masuk pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini temanya spesial seputar percakapan. Kita mengenal percakapan Mandarin. Judulnya Hui Hua. Di situ udah ada percakapan sama dengan Hui Hua. Hui Hua itu pertama tentang nama yang kita tanyakan. Siapa nama Anda? Jawaban langsungnya Ni Jiao Shen Ming Zhi. Jawaban langsungnya. Kalau kita pisahkan apa? Ini itu ada siapa? Siapa dipanggil? Kalau untuk nama artinya. Sama kok sebenarnya apa kalau dikata tanya. Tapi untuk nama bisa berubah dari siapa. Ada dua arti. Kalau nama panggilan. Jadi Anda dipanggil siapa nama panggilannya. Nah, kalau kayak gitu kan kurang sempurna ya. Jadi ini penterjemahan satu kalimat langsung metodenya. Siapa nama Anda? Nah, jawabannya berarti water mince. Water itu saya punya. Wo-nya saya, te itu kepunyaan. Saya punya, mince nama panggilan. Ciao itu adalah, to be adalah untuk nama. Kalau Andi tetap Andi nama orang. Nah, contohnya seperti ini. Yang kedua tentang di mana Anda tinggal. Nah, Anda tuh pakai ni di situ. Tinggal pakai cu. Kalau di pakai cai. Kalau mana maer. Jadi ini cu cai maer. Saya tinggal di Sukabumi berarti saya nyawo tinggalnya pakai cu, tinggal tuh. Kalau di pakai cai Sukabumi Suciawu Bumi Suciawu. Jadi kalau di Beijing bacanya bukan ni cu cai maar tetapi ni cu cai mar, ni cu cai mar, wo cu cai cer. Nah, itu kalau Beijing kayak gitu. Jadi apostrof r pembacanya. Terus di sampingnya ada pengetahuan umum. Untuk to be adalah itu ada dua, ada se, ada ciao. Se itu untuk semua kalimat ya. Kalau ciao to be adalah untuk seputar nama ya, menjelaskan. Nah, kalau kepunyaan tetap pakai te. Kalau pelengkap pakai ne. Ne di sini bagaimana artinya? Misalkan Nino, Anda gimana? Ne. Ne itu bahasa bahasa gaul ya. Kalau bahasa sopannya apa? Ne. Ne itu sopannya misalnya ya. Ini artinya bagaimana juga sih? Itu doang. Nah untuk ne itu artinya bagaimana? Itu bahasa gaulnya. Kalau bahasa formalnya itu yang. Misalkan Anda sekarang bagaimana? Ni Anda sekarang cai bagaimana ne? Kalau bahasa gaul. Ni cai ne? Atau ni ne? Anda gimana? Nah, kalau yang sopannya ni cai yang atau ni yang Anda gimana? Yang itu kata tanya bagaimana yang sopan, yang formal seperti. Nah, di bawah ini kita akan coba lihat contoh apa? Percakapan ada pembukaan atau kaiser. Ini pembukaan di ruang kelas ya. Kalau penutupan atau cisu itu penutupan di ruang kelas. Jadi contoh adegan cerita. Kalau pembukaan itu dimulai dari lausenya dulu. Di sini gurunya dulu yang memulai. Pertama beliau bilang apa? Siswa-siswa sekalian selamat pagi, apa kabar? Sang artinya murid. Kalau ada man sekalian. Hah? Jadi Sang itu murid-murid sekalian. Cao Sang Hao itu selamat pagi yang sopan sekali. Cao Sang Hao selamat pagi yang sopan sekali. Kalau Nin Hao Ma apa kabar yang paling sopan? Karena kalau pakai Nin itu untuk yang lebih tua atau yang lebih senior. Kalau pakai Ni Hao Ma ke yang seumur atau adik kelas gitu. Apakah kalian sudah siap? Kalau kalimat pertanyaan yang dijawab pertama kali subjek. Kalian itu nimen. Subjek kalian tuh
Nimen. Kalau sudah siap bentuk past tense itu dibalik kata kerja siap dulu. Siapnya cunpe, kalau sudah tuh pakai le. Le itu sudah. Jadi kalau sudah siap, Mandarinnya siap sudah. Terbalik ya. Cunpe-nya siap, sudahnya le, apakahnya pakai ma. Jadi apakah itu pasti di akhir kalimat ya. Cara menjawabnya berarti Swetsen atau muridnya yang memberikan jawaban. Guru selamat pagi berarti gurunya Lause. Selamat paginya Chow Sang Hao. Chow Sang Hao itu selamat pagi. Itu formal semua. Terus jawaban muridnya apa? Kami baik-baik saja dan sudah siap. Jadi kami itu apa? Kami woman terus baik-baik sajanya han hao. Kalau dan pakai he. Kalau dan pakai he. Kalau sudah siap apa? Nah, cunpei le, cunpei-nya siap, le-nya sudah. Nah, yang dialog pembukaannya udah paham belum kira-kira? Udah kebayang? Kalau kalau yang penutupan atau Jesu ini sama dimulai dari lausenya dulu, yang ketika komputer. Di situ ada kata Ying Wei. Nah, Indonesia ini kita cek dulu karena jadwal pelajaran bahasa Cina kita hari ini sudah selesai. Jadi yang diterjemahkan tuh dari kata karena. Karena tuh Ying Wei. Y-I-N-G-W-E-I ya. Kalau Ying Wei itu suara orang Taiwan. Kalau Beijing Y-I-N aja, Yin. Yin Wei kalau di Beijing. Yin Wei itu karena. Terus kalimat utamanya jadwal pelajaran bahasa Cina kita hari ini. Yang dicari subjek dulu. Kita itu apa? Woman. Habis subjek keterangan waktu. Hari ini Jintian. Jintian. Habis itu apa lagi? Nah, mundur bahasa Cinanya belum. Huai. Pelajaran. Suike itu lesson pelajaran. Kalau jadwal Sejian Piao. Sejian Piao itu jadwal. Sejian Piao itu jadwal. Udah selesai baru kata sudah selesai. Wancan itu artinya selesai atau beres. Le-nya le sudah. Jadi wancan itu selesai, le-nya le sudah. Terus ada kata sambung soi. Soi itu maka, bahasa Indonesianya maka. Soi itu maka. Nah, ada subjek kita berarti woman. Setelah woman itu ada cai. Cai di sini ditulis artinya pada, bukan di sini. Cai ini artinya pada. Karena keterangan waktunya besok pagi. Besok tuh mingtian. Kalau mingtian besok. Causangnya pagi hari. Jadi kalau ketemu waktu, cai itu jadi pada, ada arti lain. Jadi pada besok pagi. Yao itu yao akan. Nah, kalau pakai yao itu future tensesnya. Yao-nya akan, cian-mian bertemu. Cian-mian itu bertemu. Jadi soi itu maka, woman-nya kita, cai itu pada. Cai itu pada. Kalau minggen besok, causang pagi hari. Yao akan, cian-mian bertemu. Itu yang atas. Ya, ya. Namanya siapa? Siti Silvia itu ada ketinggalan arsip ya. Ada nama Siti Silvia Ramadhani ya. Yang sebelumnya lengkap arsip. Nggak ada yang ketinggalan. Lengkap. Tapi udah pernah ngisi di daftar. Rizky. Udah pernah ngisi belum di sini? Baru ikut Harus dilihat kepadaman. baru pertemuan keempat. Boleh dikasih. Tekan aja lah. Nah, itunya aja kalau ada lebih empat pertemuan. Berdua dulu aja ya.
Kita coba lanjutin yang bagian dua tuh Suitsangnya, Suitsang atau muridnya di sini. Yang percakapan di bagian bawah penutupan. Itu ada xie xie lause. Kalau xie xie itu terima kasih secara umum. Lause itu gurunya. Lause itu gurunya. Kalau tuo xie terima kasih banyak. Jadi tuo itu banyak ada artinya. Tuo itu banyak, kanji xie-nya berterima kasih. Lause itu guru. Jadi berterima kasihnya banyak. Kalau Ming Tian Jian Lause, Ming Tian itu besok hari. Kalau Jian saja itu sampai jumpa. Jian saja itu sampai jumpa. Lause itu guru. Jadi sampai jumpa besok guru. Nah, kansi ke Lause ke Jiaosu. Kansi itu berterima kasih artinya. Kansi ya. Ke itu atas. Atas. Nah, kalau Lause itu guru. Te, te itu yang di sini artinya. Ada arti lain. Te itu selain kepunyaan bisa yang. Kalau Jiaosu mengajarkan atau ajarkan bisa. Jadi itu diterjemahkannya satu kalimat langsung. Terima kasih atas apa yang guru ajarkan. Kansi itu berterima kasih. Ke itu atas atau untuk. Lausenya guru. To itu yang. Jiaosu itu mengajarkan atau ajarkan. Jadi kansi itu kalau di bahasa Hokkien bilangnya kamsia. Kalau orang sini bilang. Nah terus sama orang Jepang dibaca jadi kamsia. Orang Korea jadi kamsa. Jadi dia copy paste dari Mandarin semua. Nah terakhirnya ini, kalau ini bukan sensei harusnya lause diganti ya. Nah karena dulu waktu ngedit lause belum robah. Misalnya dulu nyusunnya 3 bahasa langsung. Jadi belum ada yang belum sempat keedit deh. Senseinya dirubah dari lause itu Puyung sie itu udah sepaket artinya terima kasih kembali. Kalau perkata punya tidak, yongnya usah. Nggak usah atau nggak perlu. Si berterima kasih. Kalau mau sepotong-sepotongnya. Jadi tidak usah berterima kasih. Ada pertanyaan nggak? Hmm? Kalau kansi lause langsung itu bisa nggak? Bisa ya. Kansi lause atau marga lause ini disebut kansi cang lause bisa. Biasanya marganya ada yang dipanggil marga gurunya. Kalau tahu nama lengkapnya lebih bagus nanti. Atau kansi lause sudah cukup. Kalau misalkan belum tahu ya nama pengajarnya siapa. Kita coba ke ini apa? Ke teori tulisan tangan nanti terakhir ngebahas kanjinya. Kanji selesai baru ke kebudayaan tradisional. Ini kita lihat ini yang pertemuan 4 judulnya langsung ke pertemuan 4. Ada judul ungkapan, ekspresi atau piaosian. Kertasnya ini ungkapan atau piaosian. Ini penting ya. Kalau buat ucapan hari raya segala itu dari sini rumusnya ada. Pertama kita cek selamat itu ternyata ada 3 kata selamat. Pertama untuk hari raya. Jadi piausian itu ungkapan. Selamat untuk hari raya itu contohnya ini. Selamat tahun baru Islam. Berarti apa? Agama Islam dulu. Hui Jiao. Hui Jiao. Tahun baru. Sin Nian. Sinnya baru. Nian itu tahun. Sin Nian. Sinnya baru. Niannya tahun. Kuai selamat. Jadi selamat tahun baru Islam. Jadi kalau Kuai ini lebih ke happy. Jadi happy Islamic New Year. Nah, yang kedua selamat untuk ungkapan rasa gembira. Itu pakai kungsi. Kungsi itu selamat ya. K itu untuk, K itu untuk. Kalau nin itu Anda yang formal, itu kepunyaan. Kalau cengkung itu kesuksesan. Cengkung itu kesuksesan. Jadi selamat untuk kesuksesan Anda. Nah, selamat yang kungsi ini sama dengan congratulations. Jadi congratulations on your successful. Perbandingannya itu. Kalau selamat yang ketiga apa? Selamat dari sebuah peristiwa atau bencana. Itu kata anchen. Anchen itu selamat. Ya. Artinya selamat juga. Anchen itu selamat. Chung itu dari.
kata sambung dari. Kalau ticen itu apa? Gempa bumi. Ti sendiri bumi, can itu bergoncang atau gempa. Ticen, ti itu bumi, can itu goyangan atau gempa. Ticen itu gempa bumi. Kalau cai bencana alam. Cai sendiri bencana. Tian itu alam. Cai itu bencana alam. Tiannya alam, cainya bencana. Nah ini kalau ancuan ini safety artinya. Jadi safety from earthquake, natural disaster. Selamat dari bencana alam, gempa bumi. Kalau bahasa Indonesianya sama, selamat semua, beda. Kalau selamat untuk hari raya atau momen penting pakai kuaile, selamat untuk sebuah perasaan gembira itu pakai fungsi itu. Misalkan selamat atas pernikahan Anda itu pakai fungsi. Kalau selamat dari sebuah tragedi atau peristiwa itu pakai ance. Jadi ada perbedaan. Walaupun bahasa Indonesianya sama, selamat semua. Nah kalau yang keempat nih tambahannya. Untuk menyatakan se. Untuk bilang se di Mandarin itu pakai tung. Kata kuncinya THUNG, tung. Misalkan sehidup semati. Tung seng tung se. Tungnya se, sangnya hidup. Tung itu se lagi. Se yang paling ujung mati. Jadi se itu ada mati, ada adalah, ada angka 4. Beda-beda kanjinya itu. Jadi sehidup semati. Kalau tong ijian, tongnya se, ijian itu pendapat. Ijian sendiri opini atau pendapat. Kalau sehidup seperjuangan ini di film pahlawan juga ada. Tung seng, tung fento. Sengnya hidup, kalau fento perjuangan. Fento itu perjuangan. Tungnya sama awalan se. Sehati sejalan, tung sin tung cow. Sing hati, cow itu jalan. Sing hati, cow itu jalan atau berjalan. Seperasaan sejiwa, tung cing, tung sin ling. Cing itu perasaan atau hati kita. Kalau sin ling, jiwa. Sin ling itu jiwa. Ini suka ada di film ya. Ungkapan-ungkapan ini suka ada di film. Kalau untuk turut kita bilang tung juga di sini. Untuk mengungkapkan turut itu pakai tung. Kanji tungnya sama dengan kanji tung yang artinya se ya. Kanjinya sama. Pertama turut berbelasungkawa itu tung cing wan. Belakang itu wan, W-A-N. Tung itu artinya turut. Kalau cing wan berbelasungkawa. Yang kedua turut berduka cita, tung ai tau. Tungnya turut, kalau ai tau berduka cita. Kalau tung singfu, tungnya turut, singfu berbahagia. Kalau turut menyesal, tungnya turut, weihatut menyesal atau penyesalan. Kalau yang diartikan turut itu ada lanjutannya. Kalau yang se itu enggak ada stop di situ. Misalkan gini. Misalkan woman tungseng tungse, kita sehidup semati. Kalau yang diartikan turut itu ada lanjutannya. Misalkan woman tungcilan keninte fucin cise. Kami turut berbelasungkawa atas kepergian atau wafatnya ayahanda kamu. Kalau yang diartikan turut itu ada lanjutan ceritanya. Kalau yang diartikan se itu lanjutannya nggak ada biasanya. Kalau yang lembar kedua ini, lembar terakhir yang apa? Teorinya, habis ini baru ke kanji. Ini ada pengetahuan umum. Pertama sengce itu apa? Kosakata. Ya, ini lembar kedua dari fotokopian tulisan tangan untuk teori. Lembar kedua. Itu ada apa? Kata sengce, kosakata ya. Kosakata pengetahuan umumnya. Di situ ada judul STBA Yayasan Pariwisata Bandung atau STBA Yapari. Nah ini kenapa Lause pilih judul ini, karena ini salah satu alumni kita yang pernah les Mandarin di Kota Sukabumi. Beliau S1-nya di sini dan paling lama 5 tahun baru selesai kursus. 5 tahun ya. Lause bimbing sampai kemampuannya S3 semester 4. Buku tingkat 9. Buku dengan tingkat tertinggi. Tingkat 9
baru sekitar 40% materi, setara S3 semester 4 kalau di Cina Kuyan. Itu murid terlama lulusan sini, STB Pari di Cihamplas Bandung. Namanya siapa? Ibu Amalia Tanjung, SS MPD. Ada yang S2 murid dosen. Bahkan yang S3 pun ada. S3 itu dosen UI. Bapak Dr. Erdeni M. Daniel, SAP, MSI. Nah, ada. Kalau kursus bebas, mau muridnya S3, S2 boleh. Kecuali di perguruan tinggi. Nggak bisa. Cara menerjemahkan nama kampus dibalik dari Bandungnya dulu. Karena nama lembaga harus terbalik konsepnya. Bandungnya Wanlung, kalau Lu Iyo itu pariwisata, Lu Iyo itu tourism, pariwisata. Kalau Chungsin apa? Chungsin itu yayasan, lembaga, institusi atau foundation. Chungsin itu bisa yayasan, lembaga, institusi, foundation. Kalau Waiko itu asing. Waiko itu asing. Kalau Yiyen bahasa. Waiko-nya asing, Yiyen itu bahasa. Ada lagi paling ujung Sui Yuan. Sui Yuan itu sekolah tinggi. Nah, Sui Yuan itu sekolah tinggi. Jadilah STBA. Waiko, Yiyen, Sui Yuan, STBA. Waiko-nya asing, Yiyen-nya bahasa, Sui Yuan-nya sekolah tinggi. Di STBA Yayasan Pariwisata Bandung. Nah, yang kedua jalan-jalan ternyata ada 4 ya. Kalau Kuangci jalan-jalannya umum, kemana saja boleh, mau ke mall kemana boleh. Kalau Santu di taman, harus ada tamannya, taman kota, taman bermain atau taman hiburan rakyat, ada kata taman. Kalau antar daerah lebih jauh, misalkan kita cuman ke Semarang, ke Balikpapan, atau misalkan ke Manado itu, atau ke Bandung itu termasuk Riau karena masih domestik ya. Kalau kita lintas negara namanya leasing. Leasing itu lintas negara. Misalkan kita jalan-jalan ke Tiongkok, ke Taiwan atau ke Hong Kong misalnya. Kalau yang ketiga nih kosakata di dunia perguruan tinggi ya. Kalau rektor disebut Xiaochang. Xiaochang itu kalau di universitas rektor, kalau di sekolah kepala sekolah. Artinya ada 2. Kepala sekolah boleh, rektor juga boleh. Kalau dekan Sui Pu Chang Lao. Sui Pu itu artinya fakultas. Kalau Chang Lao ketua atau leader. Sui Pu itu fakultas. Kalau Chang Lao itu ketuanya atau pemimpinnya. Jadi ketua dari fakultas. Kalau ketua jurusan Chuan Yi Chang Lao. Chuan Yi itu jurusan artinya. Kata Chuan Yi itu jurusan, Chang Lao itu ketua. Jadi ketua jurusan. Sekretaris jurusan berarti Chuan Yi Misu. Chuan Yi-nya jurusan, Misu itu sekretaris. Misu itu sekretaris. Nah, kalau yang terakhir Direktorat Jenderal atau Dirjen disebut Chungsu. Kata Dirjen ini langsung nemunya di brosur pendaftaran ujian HSK tahun 2004 waktu langsung ujian. Langsung dari Universitas Indonesia Depok. Di Fakultas Ilmu Budaya dan Humaniora. Ketemu kata dirjen di kamus nggak ada, coba aja cari di kamus. Nah terus ada latihan 3 soal ini, terjemahkanlah kalimat ini kan bahasa Mandarin. Habis ini baru kita ngebahas kanji. Kalau kanji ini cepat ya, 15 menit selesai karena udah ada handphone. Nah di sini ada kata kalimat tanya, apakah para hadirin memperdalam ilmu pengetahuan kanji? Nah itu bocorannya udah ada. Para hadirin tuh ke Laiping. Di situ dalam kurung udah dibocorin ya. Para tuh pakai ke W, kalau Laiping tuh hadirin. Hah? Hadirin. Ke Laiping nih para hadirinnya untuk yang kita hormati atau lebih tua usianya. Kalau yang seumur atau sederajat itu ke Tacia, para hadirin juga. Jadi ke W-nya para, Laiping tuh hadirin. Kalau cese yang di dalam kurung itu ilmu pengetahuan. Cese itu ilmu pengetahuan. Jawabannya ini nomor 1 boleh sampai tanda tanya ada nomor 1. Kunci jawabannya mau ditulis boleh. Nomor 1.
Nah, jawabannya itu Kewei Lai Ping Shen Sui Han Zhi Zhi Shi mah. Kalau jawaban langsungnya boleh ditulis dulu, kunci jawaban nomor satu itu. Kalau dari pertemuan 5 sampai finish itu nggak ada lagi air exercise nih. Kita ngikutin apa kurikulum yang di Nusa Putra, exercise-nya ditiadakan, tapi diganti dengan hangout conversation. Kalau pertemuan 5 belum ke conversation dulu, tapi ke contoh CV ya. Cara menyusun surat riwayat hidup kalau kita melamar kerja itu ada 15 poin. Komplitnya ada 8 halaman, udah susun selesai. Nanti minggu depan tanggal 1 Oktober lebih awal Oktober kita bertemu lagi. Nanti langsung bagi contoh CV pribadi langsung ke semua siswa. Jadi biar tahu cara nyusun. Kalau ini kanjinya apa, ini kanjinya apa. Sambil ditulis, sambil langsung jelasin nomor 1 tuh. Kewilaiting itu para hadirin. Itu subjek ya. Subjek itu tidak harus saya, Anda, kamu, dia ya. Bisa kewilaiting para hadirin. Terus kalau memperdalam sensui. Sensui itu memperdalam. Kata kerja memperdalam sensui. Setelah sensui itu apa? Ilmu pengetahuan kanji itu harus dibalik. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu kepunyaan dari program studi kanji. Kanjinya Hance, ilmu pengetahuan Cese. Hance itu kanjinya, Cese itu ilmu pengetahuan. Setelah itu kata tanya apakah atau apanya pakai ma. Jadi ma itu memang di akhir. Posisinya selalu di akhir kalimat posisinya. Kalau udah nomor 2 itu apa Indonesianya? Mereka sekarang masih belum latihan percakapan Mandarin. Mereka sekarang masih belum latihan percakapan Mandarin. Kunci jawabannya ini. Kalau Haman berarti mereka. Haman itu subjek mereka. Xiancai sekarang. Xiancai itu waktunya waktu sekarang. Tensisnya present tense kalau nomor 2. Nah kalau hai meyo itu hai-nya masih, meyo itu belum. Hai-nya masih, meyo itu belum. Kalau liansi latihan. Liansi itu latihan. Kalau huai huaiwa, huainya bahasa Mandarin, huaiwanya percakapan. Huainya bahasa Mandarin, huaiwanya percakapan. Jadi percakapan Mandarin itu dibalik Mandarin conversation. Jadi huai huaiwa. Itu apa, cara mendapatkan jawabannya. Nomor 2. Kalau hari ini materi bisa cepat selesai, nanti yang agak makan waktu seni budaya. Seni budaya. Seni budaya itu makan waktu karena sepasang. Dikasih arahan dulu baru praktek. Nah kalau yang nomor 3 yang bagian terakhir itu ada kalimat pendek. Dosen beliau mengajar percakapan Mandarinnya di Universitas Indonesia ceritanya. Dosen beliau berarti magaliaunya dulu. Jabatan dosennya Jiangsu. Jiangsu ini dosen berarti. Kalau Jiangsu mengajar beliau. Tugasnya mengajar. Kalau Huai Huiwa seperti tadi percakapan Mandarin diulang lagi. Ca itu di Universitas Indonesia dibalik Indonesianya Yini, Universitasnya Tasik. Yini itu Indonesia tapi bahasa singkatnya. Kalau mau full formal Yin Tunisia, kalau mau dipanjangin boleh ya. Yini itu bahasa singkat. Kalau Yin Tunisia Tasik
Itu Universitas Indonesia yang formalnya. Kalau mau formal itu Indonesia yang seperti di pertemuan satu ada. Indonesianya Indonesia, Tasuknya Universitas. Kalau mau singkat, ini Tasuk. Kalau profesor Mandarin yang di UI di Depok, yang nggak usah kenal tuh udah pensiun semua. Tapi ada salah satu profesor bukunya nggak usah pernah beli, terutama dari ibu profesor gitu. Jadi pertama ada Ibu Profesor Dr. AM Hermina Sutami SSMA, kedua ada Bapak Profesor Dr. Abdullah M. Dahana SSMA. Itu ada dua itu guru besar bahasa Mandarin di UI di Depok. Dua-duanya udah pensiun, udah nggak dinas lagi. Nah kalau sekarang tuh Pak Novi Basuki S3, beliau juga bisa jadi calon profesor, tinggal bikin riset. Kalau risetnya aneh dan belum pernah ada, bisa diajukan ke UI Depok ya. Habis itu sidang kehormatan untuk jadi profesor, udah selesai. Profesor doktor. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi kanjinya. Itu ada apa? Ada bundelan yang khusus kanji ya. Teori kanjinya cuma halaman pertama ini. Halaman selanjutnya sampai akhir tuh contoh kanji aplikasinya. Benar-benar kanji yang dipraktekin. Di sini ada judul apa? Pihua Kuice itu kalau yang materi kanji. Pihua Kuice itu, pihua itu artinya apa? Penggoresan. Pihua itu penggoresan. Kalau Kuice, Kuice itu prosedur atau pedoman. Pihua atau penggoresan, kalau Kuice prosedur atau pedoman. Ada pertanyaan nggak? Ini ada. Nah, nomor satu ada ham. Ham itu kanjinya seperti itu, artinya mendatar. Itu kan simbolnya ada kan flat kan datar. Ham itu artinya datar. Ini dasar-dasar kaligrafi juga nanti. Kalau pegang kuas di sini dasar-dasar. Kedua su itu tegak lurus. Itu kanji su-nya udah dikasih lihat. Simbolnya tegak lurus. Memang itu artinya su itu tegak lurus. Kalau nomor tiga su kau, nah itu dua arti. Su-nya tegak lurus. Kalau kau tuh dikail. Kau tuh dikail. Jadi simbolnya itu kan tegak lurus. Habis itu dikail sedikit ke sebelahnya. Kayak pancing ya. Nah, dikail. Kalau nomor 4 hang ce, hang itu apa? Datar, ce itu lipat. Hang itu datar, ce itu lipat. Lipat itu maksudnya ini dibelokin ke bawah guratannya. Ce. Kalau pi itu tanda compreng atau tanda betul ya. Pi itu tanda compreng atau tanda betul. Sesuai ini apa? Nah, simbolnya. Simbolnya udah. Ya, ya. Baru atau sudah lama? Hah? Oh, namanya siapa? Oh, waktu meeting pertama dia pernah datang. Sudah pernah ngisi di sini belum? Hah? Belum pernah ngisi ya? Kalau arsipnya belum belum ada ya pertemuan satu sampai empat. Oh, kemarin tuh ikutnya online ya.
Tapi kalau udah datang hard copy-nya harus ada biar dia. Jadi pertemuan 1 sampai 3 waktu online itu ngikut pembelajaran. Hari ini juga belum. Hari ini 4 itu diisi. Nah, sambil berjalan kita apa? Nah, sambil teruskan pelan-pelan tentang kanji. Nah, materinya yang ini kopian itu ngopak yang ada arsipnya. Yang nomor 6 itu ada kata P. P itu apa? Miring ke sebelah kiri. Mau ditulis sendiri boleh bahasa Indonesia. P itu miringnya ke kiri sesuai simbolnya. Simbolnya miringnya ke kiri. Jadi kalau nulis pakai kuas, cara main tinta itu miring ke kiri. Nah, ketujuh, miring ke kanan. Nah, itu lawan katanya miring ke sebelah kanan. Kalau tien itu titik atau koma. Tien itu titik atau koma. Kalau kau apa? Itu miring, kau itu dikail. Kalau itu miringnya miring sekali ya. Itu miringnya miring sekali. Kau itu dikail. Kalau suan kau yang nomor 10, sunya tegak, wan itu berbelok, kau itu dikail. Sunya tegak, wan itu berbelok, kau nya dikail. Jadi arti kanjinya itu sesuai simbolnya. Sesuai simbolnya, menjelaskan tentang simbolnya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jadi simbol-simbol ini memang arti dari suara kanjinya. Seperti suan, kau sunya tegak lurus, wannya berbelok, kau itu dikail. Itu artinya sesuai dengan yang ini. Simbolnya ya, simbolnya ini. Ada di sebelahnya itu. Yang depan tuh arahannya, kanjinya. Yang sebelah kanan simbolnya. Kalau ditulis dengan kuas kurang lebih seperti itu gerakannya. Kalau judul kedua, judul terakhir ini. Judul terakhir itu apa? Prosedur penulisan atau siefa. Si itu menulis, fa itu cara. Kalau ini bahasa gaul ya terjemahan. Si itu menulis, fa itu cara atau prosedur. Nah, di sini ada judul tambahan. Di atas ini ada pisuan. Pisuannya goresan yang di atasnya. Terus sebelahnya lagi ada kuice. Kuice itu pedoman, aturannya maksudnya. Aturan penulisan. Ini ada 7 aturan. Pertama, Xian Hang Hao Su. Kata kuncinya boleh ditranslate dulu. Xian itu duluan, Hao itu belakangan. Xian duluan, Hao belakangan. Jadi kalau Xian Hang Hao Su itu datar dahulu, tegak lurus belakangan kalau diterjemahkan. Jadi Xian itu duluan, Hao belakangan. Kata kuncinya itu dulu. Xian itu duluan, Hao itu belakangan.
Jadi ada hang ada su, datar duluan, tegak lurus belakangan. Jadi hang do datar, su tegak lurus. Sian hang do datar dahulu, hou su tegak lurus belakangan. Contohnya ini kanji su 10, nah contohnya itu. Su 10 ini kanji jadinya, yang sebelah kanan tuh aturan penulisannya. Harus yang datar dulu, garis datar, baru terakhirnya garis tegak lurus ya. Kalau di ujian kanji itu ketepatan menggores itu dinilai biasanya. Kalau kita niru asal jadi walaupun mirip, nilainya dikurangi. Kalau sama pengawasnya guru-guru yang sudah senior itu biasanya bisa tahu ya. Ini salah gores walaupun mirip hasilnya. Nah yang kedua apa? Sien pi hona. Sien dengan hona kita udah tahu. Tinggal menerjemahkan pi dengan na. Sien pi itu miring ke kiri dahulu. Kalau hona miring ke kanan belakangan. Karena na itu kan miring ke kanan. Contohnya apa? Pak 8 ini buktinya. Pak 8 itu ada kanji yang udah jadi, ada aturannya. Kalau aturannya kiri dulu baru ke kanan nulisnya. Nah, itu cara menulisnya maksudnya. Yang ketiga, chung san tao sia. Nah, kalau ini kata kuncinya chung dengan tao harus ditranslate. Chung itu dari, tao itu sampai. Nah, itunya dulu. Chungnya dari, tao itu sampai. Sang itu apa? Atas. Kalau sia, bawah. Sang sia, sangnya atas, sia bawah. Jadi artinya itu dari atas sampai bawah. Kalau satu kalimat. Chungnya dari, sangnya atas, taunya sampai, sianya bawah. Itu urutan dari atas sampai bawah. Contohnya sang 3. Itu atasnya dulu, tengahnya baru garis paling bawah. Jadi ada 3 garis. Jadi itu nulisnya nggak boleh lawan arah. Misalkan dari bawah naik ke atas ya. Itu keliru. Yang keempat, chung chuo tao yo. Chungnya tetap dari, taonya tetap sampai ya. Dua-duanya sama. Chungnya dari, taonya sampai. Kalau chuo kiri, yo kanan. Chuo kiri, yo-nya ke kanan. Jadi dari kiri sampai ke kanan maksudnya. Contohnya ti yang artinya bumi, planet bumi. Ti itu kanjinya ada 2. Pertama nulis itu harus kanji sebelah kiri dulu. Kanji pendamping namanya. Kedua baru kanji induk sebelah kanannya. Kalau digabung jadi kanji jadi atau kanji yang sempurna. Kalau nomor 5 chung wai tau ni. Wai itu luar, ni itu dalam. Jadi chung wai tau ni itu dari luar sampai dalam. Chungnya dari, wai-nya luar, tau sampai, ni itu dalam. Contohnya itu ada tanda panah yang diarahkan ke kanji siang, turun ke bawah. Ada siang menghadap itu harus dari luarnya dulu. Luarnya dulu baru dalamannya. Dalamannya kotak. Kotak segi 4 tuh kanji bagian dalam. Nah nomor 6, sian li tau hou feng kou. Sian tuh udah tahu duluan, hou tuh belakangan. Kalau li tau apa? Li tau tuh kepalanya. Kalau feng kou penutupan atau akhir. Jadi kepala duluan, penutupan atau akhirnya belakangan. Itu contohnya tian sawa. Kanji tian yang artinya sawah itu tanda panahnya naik ke atas. Itu dimulai dari kotak awal dulu. Seperti apa? Pintu. Habis itu tanda tambah ya. Ada goresan tanda tambah, terakhirnya baru ditutup. Kanji sawah ini diambil dari benda aslinya. Karena sawah zaman dahulu memang kotak kayak gitu wujudnya. Jadi kanji itu diambil dari benda aslinya. Benda asli dilukis dulu, belum jadi kanji dulu kan. Benda asli itu dibikin semua lukisannya. Jadi kanji itu berupa lukisan awalnya. Belakangan baru disempurnakan. Disempurnakan sampai rapi gini, ini dinasti Han yang menyempurnakan. Makanya disebut Hanje. Kalau dinasti Xia, dinasti awal tuh belum. Masih seperti cacing. Jadi namanya Chaosu atau stenografi. Kalau dinasti pertama itu stenografi atau Chaosu Hanje.
Kalau yang terakhir apa? Xian Chung Qian Hou Liang Pian ya. Chung Qian itu pertengahan, tengah-tengah. Kalau Liang Pian, Liang itu angka 2 untuk kuantitas, Pian itu sisi atau belahan. Jadi Xian Chung Qian Hou Liang Pian itu pertengahan dahulu, 2 sisi belakangan. Contohnya xiao kecil. Xiao kecil itu tengahnya dulu yang harus jadi. Habis itu sebelah kiri, baru sebelah kanan, itu caranya. Nah, materi utamanya ini kanji dasar. Kan dasar dulu yang ditranslate, dasarnya Cipen, kanjinya Hanje. Dasar itu apa? Cipen. Kanjinya Hanje, itu judul. Kalau list kanjinya tinggal buka di lembar selanjutnya. Itu listnya. Nah, kalau list kanji yang lembar kedua ini Fantice, judulnya kanji tradisional. Itu angka 1 sampai terakhir. Sebelahnya Qingmao Hanze itu kanji trading, perdagangan. Ini ngerti nggak simbol ini apa, simbol ini apa? Kalau yang atas ini kanji 1 tradisionalnya. Ini yang mau tekan, yang ini yang atas ini kanji 1 tradisional. Zaman kerajaan masih ini aslinya. Nah, kalau yang tradingnya sama, yang tradingnya yang satunya berdiri. Kalau kanji 2 yang sebelahnya, yang dalamnya ada garis 2 masuk ya. Nah, kalau kanji 2 untuk trading itu duanya kayak lidi berdiri ya, simbol-simbol. Kalau kanji 3 yang asli ini ada garis 3 nih, yang maksud tekan ini garis 3, yang tradingnya garis 3 tapi berdiri semua lawan arah. Simbol-simbolnya. Kalau yang opat, kanji angka 4 ini sebelahnya selang-seling nih. Yang maksud tekan paling akhir ini 4-nya. 4 itu kalau di trading kayak ada tanda silang, dikasih titik, itu 4-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ada yang bingung nggak mau? Kalau 5 ini, 5 yang ini, nah yang maksud tekan pakai jari ini 5 yang orinya. Nah, kalau yang kayak tanda centang terbalik itu yang tradingnya, perdagangan, kan simbol. Kalau yang angka 6 yang orinya sebelahnya lagi, yang kita tekan ini orinya angka 6. Angka 6 itu ada koma 1, garis 1, udah tradingnya itu. Kalau 7 ini, 7 yang maksud tekannya ada huruf T kecil. Di kanjinya ada huruf T kecil bahasa Indonesia. Kanji tradingnya koma 1, garisnya ada 2 aja. Kayak sama dengan. Yang 7 ada T kecil. Kalau yang 8 sebelahnya lagi. Yang maksud tekannya yang 8. 8 itu ada apa, tradingnya koma, garisnya 3 nyusun. Ada garis 3 biji bersusun. Kalau 9 ini, 9 yang sebelah kiri ini yang orinya, yang maksud tekannya. Kalau yang tradingnya itu dicopotin sebelah kanannya jadi yang trading. Nah, yang kanannya diambil tuh jadi 9 yang trading kanji. Kalau 10 ini, 10 di sebelahnya yang asli ya, kanji aslinya. Kalau simpelnya tanda plus. Tanda plus itu sama dengan kanji modern ya. Tradingnya sama. Kalau 0 ini, 0 yang ada apa? Kayak titik garis 4 ini 0. 0 itu kanjinya ini. Yang maksud tekan ini kanjinya. Yang ini. Nah, kalau yang tradingnya ya sebelahnya. Sebelahnya itu. Jadi 0 ini dengan 0 ini langsung tembak. Masuk.
Kalau pi 100 yang ini di sebelahnya ini, yang ada kotak-kotak nih, pi 100 kotaknya sedikit. Kalau tradingnya kirinya aja dibuang, kanannya tetap ada. Kalau ribuan, nah ribuan ini yang paling antik ya. Ribuan tuh yang ini tradisional biasa. Kalau yang di dalam kurung yang ribet ini ribuan tradisional zaman dinasti pertama. Dinasti pertama tuh ribuannya ini bisa hampir 20 goresan lebih. Ini yang ori ini. Bahkan di bahasa Jepang Korea nggak dipelajari. Spesial di Mandarin yang nomor ini kanji. Udah pernah lihat ini? Dan pernah ingat nih. Kalau yang sebelah kanan tuh tradingnya tanda plus tapi di atasnya ada kepala sedikit satu garis. Nah, kalau uang, kalau uang ini puluhan ribu nih. Ini tahu ya, yang tadi Cian ribuan, di atasnya lagi pai ratusan, ini uang. Uang ini puluhan ribu. Puluhan ribu tuh yang sebelah kanan ini, yang maksud kami sebelah kanan ini uang puluhan ribu. Kalau simplify sebelahnya. Nanti di lembar terakhir ada dubbingannya, suaranya ada, karena sepotong-sepotong ini ya. Kalau yang ini yang di bawahnya lagi yang kita tekan ini Y, Y itu miliar artinya miliaran. Simplify-nya yang ada kayak dua terbalik ya. Dan di tradingnya kayak ada simbol dua terbalik. Kalau di bawah ini yang ada kayak gini sebelah kanan ini triliun ini nih. Pangkatnya triliunan. Itu sama tradingnya sama. Terus liang ini liang 2 yang kayak kembar ini kanjinya. Liang 2 tradingnya kembar juga sama. Terus di bawahnya lagi ada pan setengah. Sebelah kanannya tradingnya pan setengahnya sama. Yang paling bawah tiao juta. Tradingnya tiao juta juga. Kalau mau lihat modelnya di belakang-belakang nanti kita kasih. Jadi belakang. Kalau mau lihat yang modern, cari kertas paling belakang, datanya dari sini. Kertas paling belakang, nah itu. Ada Cian Tice, kanji modern, ada Cipeng Hance, kanji dasar. Nah itu yang tadi itu susunannya ini. Ini yang simplify-nya kanjinya. Urutannya sama, cuman ini mah enggak kiri kanan urutan benar ini. Urutan benar ya. Jadi ini arsan seuliuci paciuse ling itu mau. Kalau ratusan pai di sini pai itu ratusan. Cian itu ribuan. Uang puluhan ribu, ini miliar, triliun, liang dua kuantitas, pan setengah, hel juta. Jauh. Kalau cara nulisnya ini, setiap kanji itu ini cara nulisnya. Nah kalau pai itu kalau orang sini bilangnya P ya, cepek, gopek itu. P itu pai. Kalau cian, ceceng, goceng gitu. Ceng itu cian. Kalau wane ban, ceban, goban. Nah, itu. Kalau kiami juta, cetiau, notiau, gotiau, nanti. Pernah dengar nggak yang gitu? Bahasa lokal Tionghoanya, bahasa slang gitu. Pernah dengar? Misalkan ini mobil berapa harganya? Cap citiau kuah. Itu udah campur bahasa Hokkien ngomongnya, bukan murni Mandarin. Jadi lebih ke campur dialek bahasa Hokkien. Di tengahnya kita ada pengetahuan umum, jangan langsung selesai, kelewat. Makna dari kanji itu ada di ini lembar ini. Coba cari ada nggak? Kanji itu pendek punya. Kanji itu artinya aksara atau huruf yang berasal dari daratan Tiongkok kalau arti langsung. Kalau kita bisa kanji itu hance. Kalau Mandarinnya hance yang lembar ini. Kalau yang dibaca kanji itu orang Jepang tuh. Bahasa Jepangnya kanji, Koreanya
Hanja. Nah, ini udah dijelasin. Jadi Hanja Cina atau Tiongkok, Ce itu huruf atau aksara. Jadi Hanja atau kanji itu atau Hanja aksara yang asalnya dari negeri Tiongkok. Jadi Jepang Korea itu nggak pernah menciptakan kanji. Cuman di bahasa Jepang dari penelitian kita itu ada 2265 kanji. Mereka kurangin sendiri guratannya. Misalkan di Cina 12, di Jepang jadi 5. Laos juga ada datanya bocorannya tuh. Ada. Jadi guru Mandarin setinggi apapun ilmunya, kalau dijebak pakai kanji Jepang yang nggak logis, KO dia. Karena di Mandarin nggak belajar. Nah, saran dari guru Laos yang orang Taiwan, yang menguasai 3 negara, Mandarin, Jepang, Korea, belajar kanji versi tiga-tiganya. Jadi kita mau dijebak pakai kanji manapun bisa ketahuan. Lembar terakhirnya ini. Nah, ini. Karena dulu langsung juga ikut dalam pegiat literasi di Kota Sukabumi. Ini cara menerjemahkan Bunda Literasi Kota Sukabumi. Kalau kabupaten tinggal ganti kota jadi kabupaten di Roba. Misalkan ini Bunda Literasi Kota Sukabumi. Sukabumi dulu Suciabumi, kalau kota Chengse. Kota itu Chengse, kalau kabupaten apa? Xuankungso. Kabupaten itu udah ada waktu nerjemahin nama di Arpusda ya. Udah ada. Sejesewan itu literasi, sejesewan. Seje itu literasi, sewan itu bidang ilmu. Seje itu literasi, sewan itu bidang ilmu. Kalau mucin itu madar atau bunda. Kenapa literasi disebut seje? Karena se dari kata rense mengenal, ce dari wence huruf atau karakter kalau dari sisi kanji. Jadi literasi itu mengenal huruf atau karakter, itu dasar untuk bisa baca tulis. Nah, nyambung nggak kira-kira? Nah, materi kanji selesai itu. Sebelum pengenalan kebudayaan, ngerti semua nggak kira-kira? Terima aman udah beres. Sebelum ke kebudayaan. Andi. Jadi gelap. Kalau untuk pengenalan kebudayaan itu harus minta 2 orang aja. Yang satu siswa yang laki-lakinya, yang satu siswi yang perempuannya. Siapa yang mau menerangkannya? Soalnya sudah diusulkan dari minggu kemarin, pengen sepasang. Sesuai Pengen sepasang. belum. Karena hari ini bertepatan dengan festival kue bulan, jadi kita pilih Kaisar dan Permaisuri dinasti Qing. Karena ini yang paling gampang dibawa, nggak terlalu berat bajunya. Kalau yang dinasti awal itu agak berat ya. Agak berat. Untuk yang laki-laki pun masuk pakai yang agak ringan. Kalau mau yang poli kayak di film jelas Emperor, itu berat jubahnya hampir 4 kilo. Berat jubahnya 4 kilo lebih 1 ons. Nah, kalau yang belum biasa syuting itu kayak agak berat gitu. Pakai sebentar kayak lelah. Nah, juga. Yang beliau dikasih hard copy-nya kalau gimana Pak Dano? Itu kan ada. Kalau Mr. Jun memang ikutan karena online itu Pak. Kalau nggak salah ada ya di Mr. Jun untuk datanya ada. Di daftar juga ada sih. Jadi di
Kalau di data yang apa pertama lo terima tuh Yun Albert Zendrato ya dari Nusa Putra ya. Ada yang bersedia nggak jadi pemeran gitu? Banyak ini Pak, banyak ini Pak. Banyak ini sebenarnya, banyak. Soalnya kan udah ini minggu kemarin ada yang Sesuai request. ya ada yang minta bagaimana kalau sepasang ya. Sesuai Sepasang tuh request. agak repot bawannya tuh. Agak repot tuh. Karena mahkotanya ini kalau yang Kaisar Dinasti Qing tuh ini yang ori. Bisa aja sih langsung bawa yang agak ringan. Cuman kan nggak nyambung dengan tema tapi. Ada yang berani jadi pemeran? Hah, boleh. Kalau nanti dibantuin sama temennya kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki langsung maksudnya yang bantu biar cepat ya. Yang laki-laki siapa yang mau jadi pemeran? Hah? Boleh. Coba dulu aja. Hah? Boleh nanti. Enggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Kalau pemeran laki-laki langsung yang dandannya cepat gitu. Kalau pemeran perempuan temennya boleh. Kalau untuk awal langsung kasih arahan yang untuk yang perempuannya soalnya agak ribet gitu. Agak ribet sedikit. Pakai baju adapun harus lemah lembut bisa kita pasang ini. Nah, iya, kalau langsung kita tahu yang perempuan pakai jeans. Nanti pas ngancing-ngancingnya pelan-pelan saya bagian depan ini depan itu ketok di kanannya siapapun boleh yang memerankan yang penting nyoba dulu aja. Ya, enggak, itu sama bajunya. Bajunya tuh pakai kalau nyampe ya ini ketemu ini nah ini langsung tangan pakai peniti itu memang dia sudah agak longgar ini yang suka dipakai oleh perempuan sebagai permaisuri dan juga di film vampir ya. Hah? Ini dari belakang biasanya pakai lem. Kalau yang laki-laki yang mau memerankannya siapa? Ini pakai yang meniti lagi harus. enggak. Ini dimasukin aja. Lem itu harus ke belakang. Kayak gini pakai. Kayak gini. Nanti langsung lem ke punggungnya. Lem itu ke punggungnya. Sampai selesai. Ya. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu berarti ada yang kelewat. Di sininya kalau nggak ketemu. Jadi dia kayak nggak seimbang. Ini harus ada yang bantu dalam. Oh, Yang lain di sana. Jadi dia cepat. Pakai lain itu dia.
Nah, berat baju ada tuh nggak ada yang bikin. Nah ini rompi. Ini buka dulu satu-satu kan. Berarti ini rompi ya. Hah? Itu toga kalau laki-laki toga. Kayak toga wisuda. Toga. Bisa nggak kayak di film cara pakai? Dari mana ide? Coba pakai bisa nggak? Yang kancing yang di depan. Tidak ya? Hah? Ini enggak di pinggang. Tapi enggak. Nah, gitu. Ini ada naganya di depan. Yang ada naganya di depan belum sampai penting nggak copot ya. Kalau sepatunya boleh nyoba, boleh enggak? Kalau sepatunya. Hah? Yang ini lambangnya kalau di agama Buddha ini Buddha Sakyamuni. Sudah Gautama ya. Karena zaman kerajaan itu Buddhis sama Konghucu. Belum ada agama lain. Karena zaman itu. Ini hanya simbol aja. Nah yang logo ini harus ke tengah. Kalau dengan itu kita tengah Kayak bensin. Tidak. Kalau udah ini sepatunya itu kalau kipasnya ini kalau perempuan kipasnya ini harus ada gaunnya. Topinya ini harus bedain sendiri spesial. Ini yang agak elegan topinya. Ya kalau ini kipasnya, ini payungnya. Kalau laki-laki sepatunya yang kayak gini. Ini sepatu khusus kungfu pernah lihat ini? Karena Kaisar dinasti Qing itu dulunya alumni kuil Shaolin. Semua jurus tamat beliau. Sepatunya kayak gini pernah lihat? Kalau misalkan kebesaran, ini papan aja dulu. Yang suka yang depan. Makasih. Langsung. Kalau di film vampir atau di sub memang kayak serem. Aslinya mah enggak. Kalau saja berapa kali syuting ini enggak serem. Serem nggak ini? Hah? Enggak kan? Kata Bunda Susana, Ratu Horor Indonesia, orang yang berani nonton film horor, pemberani itu. Aslinya nggak horor kan? Aslinya serem. Kalau payungnya ini payungnya. Payungnya maksud buat yang kecil, soalnya kalau gede repot bawanya. Keracunan. Masukin ke mobilnya repot. Ini Itu maksudnya pasang. lampu kurang terang berbahaya. Modern. Ngantri ya. Ya. Jadi lepas dia. Iya. Karena kalau yang Kaisar sepatunya itu kalau ke kaki langsung sih masuk. Ada tidak yang ini yang masuk pesannya ini yang lepas ke kaki sendiri. Nah, yang ada
Oh, Enak, harus gandengan tuh. karena atas itu. Nah, Gandengan. Biar kayak ini backgroundnya. kalau misalkan di kerajaan, kalau kaisar dengan permaisurinya diketemukan, nah itu pemimpin istana gitu. Gandengan, Deketan. deketan sama itu. Iya, cepetan deketan. Gak pernah lihat kayak gini, Bang. Hah? Deketan, deketan. Nah. Tidak pernah turun lihat kaisar dan permaisur. Nggak pernah tinggal. Kalau dulu langsung syuting film kayak gitu. Hmm. Banyak orang bilang soal asli karena nggak salah. Kayak pemeran film horor kan dia nggak ngerasa serem. Ini rasa was-wasnya ada. Dan ini cakep Kalau hampir. tempat gelap itu, tempat yang dia nuansa horornya Banyak memang ya, ada. banyak ya. Tapi kita percayanya sama Allah. Iya. Kalau pemerannya takut nggak akan ada film. Nah, kalau payung harus lewat mahkota dikit supaya nggak ketabrak mahkota. Nah, bebas gimana. Nah, kalau kaisar kayak gitu kalau lagi pakai sepatu. Kalau permaisuri seperti itu kalau pakai sepatu. Itu memang ini yang dipakai di film vampir tuh ini. Syuting film vampir tahun 92. 1992. Nah, dari pendapat semua murid Mandarin yang belajar di Diarpusda ini, seumur-umur nih, dari kecil sampai sekarang, mungkin pernah melakukan keliling beberapa provinsi di Indonesia misalkan. Udah ada belum belajar bahasa Mandarin sambil kayak ini ya? Udah ada belum? Dari pengalaman keliling kemana-mana. Hah? Belum ada. Nah, ini contohnya. Kira-kira udah jelas belum kalau pakai contoh ini? Hah? Udah jelas. Merasa ribet nggak jadi orang zaman dulu? Orang zaman dulu nggak merasa ribet pakai dulu. Memang zaman. Nah, 1000 per foto ya. lama kayak gini. Kalau yang nggak biasa sih nggak berat. Kalau yang jarang-jarang pasti wah segini gitu berapa. Aku juga opini ini belakang itu kalau kalau yang ini toganya masih gampang. Kalau yang ori yang lebih berat dari ini toganya tuh pakai kancing kain agak lama masang. Yang baju kaisar nih Bang, nggak rasa modalnya berapa dari Cina langsung? Tambah berapa? Jutaan. 3,8 JT kaisarnya. Permaisuri lebih mahal 4 JT. Beda sedikit. Mahal tuh mahal di ornamennya. Karena apa? Nilai seninya. Nilai seninya yang Berarti ini juga masuknya ke laundry khusus ya kalau di sini. laundry khusus ya. Kalau di kota Sukabumi itu laundry khusus alat kelenteng berdua di Odeon. Nah, di Jalan Kejagalan. Ini yang dipakai sama pendekar kungfu pada zaman dulu. Lulusan Shaolin semua pakai ini. Lulusan Shaolin. Nah, gimana? Ada yang ribet mengenal ini? Saya mau ini boleh nggak? Boleh, boleh.
Seremnya kira-kira kata orang serem gitu. Aslinya kan nggak serem. Cara pakainya mirip dimasukin nanti kita lagi dari belakang. Ada kemiripan. Ya. Kalau langsung ngucapin terima kasih ke Terera Ramadan ini karena udah mau jadi bintang iklannya atau bintang tamu. Terima kasih kembali. Ngepas nih kencangnya ngepas. Kalau di programnya agak gampang, karena pakai kancing modern. Enggak sih, ya. Kalau yang modern standarnya di sini kan di situ apa? Sepatunya dulu kalau mau. Jadi terakhirnya topinya. Kita nggak makainya. Kegedean kakinya. Kegedean. Belakangnya itu ditekan dengan masuknya. Kan yang masuk depan. Di belakangnya dimasukin nah ditekan gini. Kan yang disorot kamera. Di situ ininya. Nambang itu harus di tengah banget. Itu baru pegang kipas. Kalau pegang kipas naga itu harus ke depan. Naga harus di depan, jangan di belakang. Nah, seperti ini. Kalau yang ini agak susah kalau langsung pakai sendiri. Harus ada asisten. Kalau yang beratnya 4 kilo saja langsung bisa pakai sendiri. 4 kilo memang berapa? Bisa dari depan. Karena kedua nama bisa ya ada kan mandi ini pegangnya payungnya harus lewat mahkota dikit supaya yang enggak tampakan dengan mahkota nah gitu lewat dikit. Kalau di galeri langsung kalau ada yang syuting itu langsung pengarang bisa kita sutradara kita koreografer kita penata presiden kita ini mereka yang wedding. Kalau di galeri langsung kadang ada yang sampai 2 jam pre-wedding baru selesai. Ada yang bikin video gitu. Misalnya ada apa itu ini. Kalau foto kalau di Sukabumi udah ada belum kayak kota kabupaten. Jadi pengalaman yang lebih akan baru. Antara lihat di film dengan ketemu beneran gimana perasaannya? Ya? Kalau di film kayak serem gitu ya. Kalau ngelihat asli serem nggak? Nggak serem kan? Karena kita takut tuh jangan sama bajunya, takut sama Allah sih. Takut sama Allah, jangan takut sama suasana baju. Ini namanya toga, kayak toga kuliah. Jangan kalau pejabat pakai toga ini udah tinggi pangkatnya. Istilahnya kalau di TNI itu setingkat jenderal semua yang pakai toga.
dari bintang 1 sampai bintang 4 kalau pertandingan ketangkasan. Hmm. Maksud juga ngucapin terima kasih ke murid kelas Mandarin yang sudah bersedia menjadi pemeran utama ya. Kira-kira gimana pendapatnya nih? Masih ada 20 menit sambil lo beresin perabotan. Boleh ngasih pendapat ya, 20 menit lagi. 20 menit lagi baru kamu dengar. Pendapatnya gimana? Ada nggak guru Mandarin yang lain yang mau repot-repot bawa sampai 1 dus gede begini? Ada nggak? Memperjuangkan demi supaya siswanya bahagia belajarnya. Bisa. Ilmu beres. Kalau langsung sambil beberes, yang mau ngasih masukan boleh. Pendapatnya gimana? Semua sih udah beres, materi beres, pengenalan ini. Mangga Kang. Oh, Boleh ya, sambil disampaikan. kalau pendapat saya yang saya juga baru pertama kali pakai gitu ya dari pertemuan satu belum pernah nyoba. Rasanya menyenangkan. Hmm. Terus juga di mahkotanya itu Gede. sedikit berat, ukurannya pas gitu ya, Nah, kayak ada cincin gitu. Terus pakaiannya di baju rasanya tuh mirip seperti gabus, ada kemiripan gitu. tapi nyaman terus bahannya dingin gitu. Hmm. Ada Eksklusif terus berarti. Luar biasa. Ya, boleh. Ada yang ngasih pendapat. Ini ya untuk rumahnya mau nyoba lagi nggak? Mumpung belum, mumpung belum itu, mumpung belum dibungkus, Oh, mumpung. Boleh Hah? mau mencobain boleh. Iya, boleh, boleh, Mumpung belum dimasukin ya. boleh. Hanya mau Hah? ngomong. Yang mau ngomong aja. Iya, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya dulu izin memperkenalkan diri. Nama saya Jun Albert Zendaka. Saya asli Sumatera Utara. Maaf kalau nggak saya nggak beda. Ada teman-teman semua. Saya kuliah dari Universitas Nusa Tenggara. Terus perasaan saya tadi setelah pakai ya, mungkin karena baru pertama kali juga. Memang sebelumnya sudah pernah ikut les Mandarin juga, tapi tidak seperti ini. Enggak ada hiburannya jadi. Sama sekali. Dan itu kemarin itu cuma beberapa bulan saya ikuti karena Di Medan. di Medan gitu. Karena saya ikut sekolah kedinasan. Nah, tapi pasnya pas pertama kali pakai ini kayak menyenangkan lah. Antik yang beda dengan yang lain. Tapi kayak perasaannya kayak apa namanya? Kayak kerajaan gitu. Nah itu. Jadi lebih meresapi gitu. Istilahnya lebih meresapi. Saja dari saya. Terima kasih. Karena di Nusa Putra juga ada dosen bahasa Indonesia, ibu apa namanya lupa. Beliau ngajar bahasa Indonesia ke mahasiswa asing, perkenalan juga budaya Indonesia. Harus pakai baju tarian Indonesia, jadi belajar nari, belajar acting kayak gini. Sama dosen bahasa Indonesia di Nusa Putra, ibu-ibu tuh, beliau juga mengajarkan kebudayaan Indonesia. Tuh, mahasiswa asing itu wajib. Gitu. Jadi mahasiswa itu wajib mengenal. Kalau untuk Mandarin, mata kuliah bahasa Mandarin, kedua
mata kuliah kebudayaan tradisional Tiongkok. Itu kurikulum Universitas Indonesia Depok dan kurikulum Universitas Beijing sama. Itu wajib setiap belajar bahasa harus dua. Bahasanya belajar, kebudayaannya belajar, termasuk sejarah. Dan ini sambil kenal sejarah. Ada lagi nggak yang mau ngasih pendapat atau opini ya, atau penilaian misalkan? Siapa aja boleh. Nah, kalau udah ini sepatunya itu mahkotanya. Sirainya di depan. Ya. Di situ temannya yang jadi kameramen. Temannya siapa yang jadi? Hah? Itu harus lurus ya Tom. Kalau di galeri langsung kalau mahkota perempuan tuh ada yang pakai hijab bisa pakai, ada juga yang harus langsung kena ke rambut. Misalkan kayak yang setumpuk kecil terus ada rambut imitasi yang melilit itu harus kalau pakai hijab agak repot, harus ada pelindung segala macam. Biasanya itu langsung ke rambut, dijepit-jepit gitu, kayak jepitan. Nah, ini ukurannya dewasa, Bentar ya Pak. nggak ada ukuran anak-anak, kita semua dewasa. Yang sering dipakai oleh pemeran-pemeran film kolosal. Ruangannya emang agak Dan ini sering dipakai di opera Tiongkok, opera Cina, Chinese opera. Kalau di Tiongkok itu ada namanya Beijing Opera Institute, khusus mempelajari opera Cina. Kalau di Indonesia itu ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia, di Bandung. Itu seni budaya terus kuliah. Sebenarnya ada lagi. Kita bawa sesuai request ini. saya request ya Sesuai request. pas-pasan. Nah, ada yang untuk khususnya perempuan. Ada itu gaun wedding gitu Mas. Maksudnya ada Chinese Muslim wedding yang dipakai suku Uighur sama gitu. Ada juga yang gaun wedding biasa. Kalau yang wedding itu kadang gaunnya agak berat. Itu biasanya supirnya langsung tinggalin di waktu. Kalau yang wedding mahkotanya juga ada repot. Dulu langsung pernah syuting di Nagrak tuh, opening rumah belajar itu aja untuk ada orang tua murid mau bawa mobil pribadi dan bawa balik. Kalau nggak itu bawa mahkotanya bawa mahkotanya. Makanya kalau yang undang pre-wedding keluar boleh tuan rumah siapin mobil pribadi. Kalau yang lipat-lipat itu berani siapin mobil pribadi baru rasanya. Kalau nggak berani ya kita juga repot bawanya. Kalau mahkota yang bebas itu kalau pakai angkot bisa harus pakai mobil khusus. Kira-kira gimana setelah mencoba? Enggak. Hah? Lagi ngomong. Pengalaman baru. Seru. Orang ini lagi di rumah. Kalau menurut orang-orang seram penampilannya. Kalau kita jadi artisnya langsung nggak seram sebenarnya. Nggak seram. Bunda Susana kan udah bilang orang yang berani nonton film horor itu pemberani. Bunda Susana sendiri juga berani kan syuting film horor. Soalnya kalau artisnya takut nggak akan muncul filmnya. Filmnya nggak akan muncul. Kalau Pak Anti itu kantinnya ini tuh yang
Ini lompat tandem. Yang semosing cangkal. Kalau si Aji Jubah modelnya model vampir. Yang ini bukan dosen, tapi makanya yang vampir ini. sih seksual Model kakinya. kan agak kaget. Kalau syuting gini, kalau tengah malam memang agak horor. Agak horor. Kalau lagi jam sontan ini. Sama. Oh. Ini apa tuh Jack? Kalau misalkan pergantian tahun Imlek, syuting gini pas tengah malam, nanti malam itu rasa horor. Maksudnya? Rasa gitu. Kalau masih jam segini mah enggak. Ke bawah horor tuh karena ini sering lihat filmnya gitu. Kalau pemerannya sering. Kalau siapa kan? Ya, sama. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kurang lebih segitu. Kurang lebih ya. Meskipun kita dekat maka mendekat ya. Belum. Kalau dulu sering sebelum Nah, kira-kira udah beberapa kali minum kadang paham 100% ya tentang seni budaya. Ini kelas kita ini paling beruntung. Dari pertemuan awal itu ada apa? Pengenalan kebudayaan. Beruntung sekali. Luar berarti biasa. beda. Berarti emang kakak enggak. Nah, untuk kelas kita selesai sampai di sini. Nanti ketemu lagi itu 1 Oktober Selasa. Selasa 1 Oktober karena 24 Jambore Literasi. Terus kan udah bicara mungkin karena emang gini. Ya makanya. Enggak kan kalian juga gara-gara ketahuan kan sangat besar. Terus sekarang sama kakakmu ya